Jadi hati-hati, makanya hati harus lembut, baru yang lain ikut lembut. Kalau hati kasar, akalmu juga akan mengarah pada kasar, syahwatmu juga dikontrol oleh kekasaran, dan amarahmu akan semakin menyala. Jadi maka katanya Ghazali, amankan kota jiwamu. Pertama-tama bereskan hatimu, kemudian diingat-ingat ya, dalam dirimu secara umum itu ada 3 aktor. Ada 3 variabel yang harus hati-hati kamu gunakannya. Begitu salah dosis, hidupmu kacau. Yang pertama adalah unsur hewan, kehewanan. Yang kedua unsur setan. Dan yang ketiga unsur malaikat. 3-tiganya penting. Kamu butuh unsur hewan. Kalau kamu nggak punya unsur hewan, gawat. Kamu nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita, kamu akan jadi orang yang pasif, nggak kreatif. Mungkin kamu bisa nggak punya anak kalau nggak punya unsur kehewanan. Karena, wah saya nafsu kayak gitu, enggak lah Pak, malah gawat. Harus punya yang itu. Cuma dosisnya dan caranya diatur. Jangan sembarangan. Nah, kalau sembarangan jadi hewan beneran. Jadi bukan lagi manusia yang punya unsur kehewanan, tapi hewan yang punya unsur kemanusiaan. Walik. Jadi harus ada. Setan juga begitu. Belajarlah dari setan apa? Kecerdikannya. Setan itu pinter, cerdik. Nggak gampang loh bisa bohongi orang, ngerayu orang, diplomasi. Itu perlu belajar dari setan. Ya kan? Lu kalau nggak cerdas luar biasa, nggak bisa jadi setan. Kamu bisa mengerayu orang, orangnya punya akal. Manusia kan dikasih bekal akal, dan itu setan ditantang untuk menaklukkan, dan sering sukses. Ya kan? Loh, setan itu kan sering sukses. Kadang-kadang setannya belum ngapa-ngapain itu sudah sukses. Setan itu ya geleng-geleng kepala, dan yang menungso belum diapa-apain wis manut. Oke. Dan malaikat, jangan salah, dalam dirimu ada malaikat. Potensi untuk pasrah, tunduk total 100% pada Allah tanpa bantah. Karakter-karakter baik 100%. Cuma malaikat yang murni, tidak ada hewannya, tidak ada setannya. Ya. Jadi tidak manusiawi. Jadi manusia itu mix antara 3-tiganya. Jadi bukan 3-tiganya dibuang atau dipilih yang mana, tapi kontrollah 3-tiganya sesuai dengan dosisnya masing-masing. Kalian harus ngerti dosisnya, ngerti takarannya. Jangan berlebihan. Katanya Ghazali, untuk bisa ngerti takarannya, yang ngontrol harus akal. Kenapa harus akal? Gambarannya kayak kota, katanya Ghazali. Jadi jiwa kita itu adalah kota besar. Rajanya beda sama Farabi kemarin. Rajanya bukan akal, tapi hati. Kolab. Jadi katanya Ghazali, enggak, akal itu bukan rajanya. Akal itu tunduk pada kolab. Suka dan tidak suka, kecenderungan batinmu. Jadi Ghazali melihat manusia itu disetir oleh kecenderungannya.
akal, dalil, argumen, pikiran itu datang belakangan mendukung kecenderungan hatinya. Maka bereskan dulu hatimu, karena hati itu rajanya. Bukan kayak di Farabi kemarin, akal rajanya. Jadi kamu itu ikut partai apa dulu, baru kamu cari dalil kenapa partaimu itu bagus. Kamu itu jatuh cinta dulu, baru cari argumen kenapa kamu jatuh cinta padanya. Kamu suka dulu, baru nyari alasan kenapa kamu suka. Atau tidak suka dulu, baru nyari alasan kenapa kamu tidak suka. Jadi rajanya adalah hati. Maka kan banyak pengajian manajemen kolbu. Nah, itu bahas raja. Ya besok kita bikin tandingannya, manajemen akal. Ya. Jadi tugasnya akal apa? Akal panglima perang. Hati itu tugasnya ngasih nasihat, berfatwa. Sementara pekerjanya, panglimanya di lapangan itu akal. Prajuritnya itu syahwat dan amarah. Jadi dua-duanya ya, yang satu wali kotanya, yang amarah itu polisinya kalau katanya Ghazali. Jadi dalam diri kita itu isinya polisi yang marah-marah, kemudian wali kota yang penuh ambisi, dan panglima yang punya kekuatan ngatur, serta raja yang mengendalikan. Begitu rajanya nggak beres, maka panglimanya juga disuruh ngatur untuk ke arah yang tidak beres. Syahwat akan jadi penguatnya, karena dari situ muncul ambisi hasrat. Kemudian kekuatan amarah jadi pendorongnya. Jadi hati-hati, makanya hati harus lembut, baru yang lain ikut lembut. Kalau hati kasar, akalmu juga akan mengarah pada kasar, syahwatmu juga dikontrol oleh kekasaran, dan amarahmu akan semakin menyala. Jadi maka katanya Ghazali, amankan kota jiwamu. Pertama-tama bereskan hatimu, kemudian perintahkan panglima untuk mengendalikan wali kota dan polisi. Kalau enggak, ya alamat kotamu kacau balau. Jangan sampai nanti nafsunya memberontak mengalahkan hati, dan akhirnya nafsunya yang jadi raja. Juga jangan sampai polisinya, amarahnya yang jadi raja. Dan jangan sampai juga akalnya yang jadi raja. Yang harus jadi raja hatinya.